Selamat malam, selamat beribadah bagi saudara-saudara kekasih Yesus Kristus. Yakinkan kalau kita telah mengikuti ibadah Pasyun yang kedua ini dalam rangka ibadah dalam Kamis Putih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami yakin akan penyertaan-Mu di dalam ibadah yang boleh kami selenggarakan di rumah-rumah. Kau telah memberi kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk mengambil bagian di dalam memperingati hari kematian-Mu pada tahun ini. Ajar kami untuk lebih membanggakan semuanya itu. Karena melalui peristiwa ini, kami terlibat sebagai anak-anak Tuhan secara lebih nyata. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah kita Kamis Putih malam ini adalah sebagaimana tertulis di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, ibadah kita kali ini disebut Kamis Putih, yakni salah satu dari tri hari suci gereja, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Ada dua peristiwa yang menjadi landasan di dalam Kamis Putih ini, yakni ketika Tuhan Yesus menyucikan kaki para murid-muridnya, dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus tidak sekedar melakukan perayaan Paskah, tapi mengisi Paskah itu melalui dirinya yang akan dikorbankan. Maka mengenang penyucian itu semua, disebutlah hari ini sebagai Kamis Putih. Oleh karena renungan kita kali ini ditekankan kepada perjamuan kudus, itu sebabnya kemarin renungan kita di hari Rabu kemarin, kita menekankan bagaimana perayaan Paskah yang pertama yang telah dilakukan di Mesir, di mana detik-detik bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir melalui lawatan Tuhan. Tuhan melawat mereka di tengah-tengah Mesir melalui tanda, melalui mujizat yang ke-10, bahkan disebut sebagai tulah.
Pada saat itu, anak-anak sulung dari orang-orang Mesir mati seketika itu. Bukan hanya anak manusia, tetapi juga hewan peliharaan mereka. Kenapa hanya anak-anak orang Mesir yang mati, sementara Israel tidak? Padahal kalau ditilik dari semua kemanusiaan, kan sama-sama berdosa. Apa yang membuat pengecualian sehingga anak-anak orang Israel itu tidak turut mati, sehingga bangsa Mesir sangat merasa terpukul dan membiarkan bangsa Israel keluar dari negeri mereka? Salah satu rahasianya adalah karena sebelumnya Tuhan telah mengingatkan kepada Musa, sebagaimana kita jelaskan kemarin, bahwa bangsa Israel harus mempersiapkan satu hari tanggal 14 Nisan atau 14 Abib. Dan sebelumnya itu harus disiapkan seekor domba, supaya domba itu mereka makan dalam posisi mau berangkat dengan siap, dan darah domba itu dihapuskan di jenang pintu. Maka ketika Tuhan lewat, ketika Tuhan pesah, ketika Tuhan berjalan di tengah-tengah bangsa itu, maka dia akan melihat tanda itu. Tanda itu telah membuat mereka sebagai bagian dari ketuhanan, bagian dari yang menerima firman Tuhan. Maka Allah menyelamatkan mereka karena ada darah itu. Di sini kita melihat bagaimana mereka diselamatkan karena adanya darah anak domba. Darah anak domba itu dihapuskan dan dombanya dikorbankan. Pengorbanan domba inilah yang tidak tahu apa-apa ini, maka dia dikorbankan menjadi kurban supaya bisa membebaskan anak sulung bangsa Israel tidak turut mati. Ya, tidak turut mati di dalam lawatan Tuhan yang terjadi pada malam itu. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang sangat monumental bagi bangsa Israel. Karena pada malam itu menjadi malam yang sangat besar, karena pada malam itu juga mereka akan meninggalkan tanah Mesir. Ya, inilah yang menjadi era baru bagi bangsa Israel. Malam itu juga mereka meninggalkan tanah Mesir, berjalan bersama dengan Tuhan. Atas perintah Tuhan, hari itu juga menjadi sesuatu yang baru, yang harus terus dirayakan secara turun-temurun, menjadi hari yang baru bagi mereka. Karena ketika Tuhan turun, memberikan sesuatu yang baru, merayakan kehidupan yang baru, berjalan dengan gaya yang baru bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi ketetapan selama-lamanya. Kemarin kita baca dari Keluaran pasal yang ke-12. Jadi kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-12 ini, kita akan dibekali pemahaman kita tentang Paskah, yang sekaligus juga menyongsong pemahaman kita tentang perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka diminta untuk merayakan Paskah. Bagaimana dengan Paskah itu mereka merayakan, membesarkan perbuatan-perbuatan Tuhan di sepanjang sejarah. Itu sebabnya juga bangsa Israel melakukan itu secara turun-temurun. Mereka naik ke Bait Allah, khusus merayakan perayaan Paskah selama 7 hari dengan makan roti tidak beragi. Tuhan Yesus juga merayakan Paskah itu tidak ragu-ragu dia. Justru dia membuat inisiatif supaya Paskah itu dirayakan. Lalu bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana perayaan Paskah kita tahun ini? Di mana kita siapkan? Lalu muridnya bertanya, di mana kami siapkan? Maka Yesus juga menyuruh, pergilah ke satu tempat di depan. Di sana ada ibu yang sedang menjunjung air. Tanya, di mana tempatnya? Maka itu nanti akan ditunjukkan tempat yang sudah disediakan bagi kita. Hal yang menarik adalah bahwa Yesus tidak hanya sekedar
merayakan Paskah pada kali ini. Sama seperti para muridnya yang ingin merayakan Paskah, dan mereka hanya merayakan itu sebagai satu kewajiban, atau dengan bangsa Israel yang berkerumun banyak di Yerusalem pada waktu itu adalah juga ingin merayakan Paskah sebagai satu kewajiban sebagai anak-anak bangsa. Tetapi Yesus bukan. Ia mau mengisi ruang yang tersedia serta menghidupkan penyembahan Israel melalui pengorbanan yang bukan lagi dengan domba Paskah, tetapi melalui anak domba Allah yang sudah lama dipersiapkan. Untuk itulah Yesus ingin mengisinya dan membuat pernyataan-pernyataan yang baru. Dia katakan, inilah tubuhku yang dipersembahkan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Selama ini kalau bangsa Israel mengadakan Paskah, mereka berbagi roti secukupnya sebagaimana mereka butuhkan. Tapi kali ini Yesus mengangkat roti itu, mengucap syukur, membagi-bagi, dan mengatakan, inilah tubuhku. Kalaupun roti yang dia pegang itu adalah roti secara materi, tapi dimeteraikan oleh pernyataannya bahwa sekarang roti ini tidak lagi sekedar roti, tetapi sudah menjadi bagian di mana Yesus terlibat, daging Yesus terlibat di dalamnya. Sama seperti darah itu juga. Ketika Yesus mengangkat cawan itu, lalu dia mengucap syukur, dia juga memeteraikan bahwa inilah, cawan inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Maka anggur yang diangkat dalam cawan itu tidak lagi sekedar anggur, tetapi di sana sudah menjadi darah Kristus, karena dia menyatakan itu menjadi suatu fakta yang baru. Sebelumnya dalam perjamuan Paskah di bangsa Israel, mereka membagikan anggur itu secukupnya. Tetapi kali ini Tuhan Yesus mengangkat cawan itu dan memberikan kepada muridnya satu persatu. Tidak satu-satu gelas satu orang, tapi satu perjamuan, satu tempat minum, mempersekutukan mereka sama-sama dari sumber yang sama, meminum darah yang sama, karena bukan lagi anggur tetapi darah, karena meterai oleh Yesus Kristus Sang Kreator itu. Maka ketika makan roti yang tak beragi, Paskah yang ada di Mesir, yang mereka rayakan setiap Paskah, tetapi tahun ini mereka bukan lagi sekedar makan roti, melainkan sudah ikut menikmati tubuh Kristus. Saudara-saudara, pernyataan inilah tubuhku melalui roti, dan inilah darahku melalui anggur itu, dan menjadi tubuh serta darah Yesus Kristus yang semuanya akan digenapi melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebagaimana domba Paskah itu dikorbankan agar darahnya boleh disapukan sebagai tanda keselamatan, tetapi kali ini Yesus Kristus yang darahnya akan ditumpahkan dan tubuhnya akan dicacah karena penyiksaan, dan yang akan dinikmati dalam perjamuan kudus bukan lagi hanya menyelamatkan bangsa Israel, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau domba Paskah disembelih, domba itu sendiri tidak tahu mengapa dia disembelih dan untuk apa dia disembelih. Tapi Yesus domba Paskah, anak domba Allah yang sesungguhnya, dia tahu untuk apa dia harus melalui atau melewati kematian itu. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes 10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, aku mengasihi Bapa sehingga aku mau memberikan nyawaku, aku mempersembahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Maka dia tahu bahwa dia memberikan nyawanya bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan keselamatan bagi orang yang percaya. Tidak seperti domba Paskah yang tidak tahu apa-apa, tapi domba yang sesungguhnya itu
tahu apa yang diperbuatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, saat kita mengikuti perjamuan kudus, saat kita menerima roti dan anggur, sebenarnya kita menerima dan mengakui bahwa darah dan daging Kristus bersatu di dalam diri kita. Dan ini yang harus kita aminkan. Saat kita menerima roti dan anggur itu, maka di sana kita menerima dan mengakui bahwa darah Kristus dan tubuh Kristus sedang menyatu dengan tubuh kita. Yang kedua, menerima perjamuan kudus, di mana kita boleh memakan dagingnya, di mana kita boleh meminum darahnya, berarti menerima jalan pengorbanan Kristus menjadi anugerah bagi manusia yang berdosa. Anugerah bagi kita yang menerimanya, tetapi kita juga menjadi anugerah bagi orang lain. Karena Kristus sudah ada di dalam kita, kita terlibat di dalamnya melalui perjamuan kudus dalam satu community, bukan hanya bersama dengan sesama, tapi bersama dengan Allah. Menerima perjamuan kudus dengan makan roti dan darah Kristus berarti merayakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang dibuat melalui pengorbanan. Dibuat melalui pengorbanan. Maka merayakan perjamuan kudus adalah sebenarnya merayakan pengorbanan Kristus secara terus-menerus di sepanjang sejarah sampai dia datang untuk kedua kali. Maka tanpa meneladani pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita, tanpa mau berkorban seperti Kristus, sesungguhnya makan perjamuan kudus dengan minum anggur dan makan roti hanya sebuah ritual yang tidak membawa apa-apa, hanya sebuah memori tentang sebuah peristiwa yang tidak membawa kehidupan seperti air hidup yang terus mengalir dari dalam diri kita. Di sanalah meterai itu, karena Yesus mengatakan, inilah darahku, inilah tubuhku. Maka salah satu bentuk nyata dari perjamuan kudus adalah pengorbanan bagi orang lain. Karena berbicara soal perjamuan kudus adalah berbicara soal korban. Kita boleh menikmati darah Kristus, kita boleh menikmati tubuh Kristus karena dia berkorban. Maka pengorbanannya dipersatukan dengan kita, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang berkorban, bukan lagi orang yang mengorbankan orang lain. Saya teringat dengan kasus kita saat ini, melalui kasus corona yang masih berkepanjangan. Yang pertama menghalangi kita melakukan ritual perjamuan kudus secara bersama di gereja. Tetapi yang kedua, melalui kasus corona itu menantang kita, karena dengan social distance yang diberlakukan demikian ketatnya telah membuat banyak orang terkapar secara ekonomi, tertampar secara ekonomi. Ada banyak orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya pada saat ini, kesempatan ini. Saat kita mau melakukan perjamuan kudus, di mana yang kita rayakan adalah pengorbanan yang terbesar untuk dunia ini, dan perjamuan kudus itu sebenarnya menyadarkan, mengingatkan kita bahwa kita juga adalah orang-orang yang harus berkorban, bukan hanya melakukan secara ritual. Inilah yang ditunggu oleh dunia dari orang-orang yang percaya. Inilah kesaksian dari anak-anak Tuhan ketika dunia mempertanyakan, apakah ibadahmu yang sebenarnya? Maka ibadah kita adalah kesaksian kita yang harus kita pertanggungjawabkan melalui kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat, apalagi saat kita melakukan perjamuan kudus.
kalaupun perjamuan kudus kali ini belum jadi kita lakukan di gereja, tapi renungan kita adalah bagaimana mempersiapkan diri kita menyongsong perjamuan kudus yang segera akan kita lakukan setelah kasus corona ini mereda dan kita akan dapat melakukannya. Tetapi yang paling penting juga kita pikirkan apa implementasi perjamuan kudus di tengah-tengah banyak korban yang bergeletakan dan banyak korban yang sekarat bukan hanya tubuhnya tapi ekonominya saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah sebuah perenungan yang harus kita jawab melalui perayaan Paskah ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah berkorban sekaligus memberikan contoh agar kami juga menjadi anak-anak-Mu yang mau berkorban bagi orang lain. Secara khusus kami saat ini ada dalam kondisi yang meminta kami untuk berkorban. Ajar kami untuk memberi sesuatu dari diri kami, bukan dari kelebihan kami, tapi dari keberadaan kami. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.